master matologi, namanya Pak Arman Sibuwea. Itu guru saya. Dia tinggalnya di Medan. Jadi kalau pengen tahu buka aja di Facebooknya, itu Arman iridologis, Arman sklerologis. Jadi Pak Arman yang mengenalkan saya tentang matologi, bahwa diagnosa mata itu tidak hanya iris. Selama ini yang dikenalkan hanya iridologi ya. Iridologi. Ternyata ada tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Zumrotul, ada sklerologi, dan satu lagi pupilogi. Ada 3. Kalau hanya kita melihat iridologi, hanya belajar iridologi, maka sebenarnya kita tidak bisa mengatakan ketika ada tanda di mata itu kelemahan, tanda di ginjal, lakuna di ginjal, itu bukan berarti orangnya sakit ginjal, karena iridologi ini sifatnya adalah genetik ya. Genetik itu artinya bawaan. Jadi bawaan keturunan bisa dari orang tuanya atau dari kakek neneknya, tapi belum tentu terjadi. Sehingga ada yang mengatakan dicek iridologi, oh tandanya ini ibu sakit ginjal gini. Nyatanya saya nggak sakit ginjal gitu. Nah, kalau hanya iridologi nanti bisa dikatakan seperti itu karena sifatnya hanya genetik. Kemudian setelah iridologi belajar lagi sklerologi. Nah, sklerologi ini melihat namanya proses yang terjadi saat ini. Artinya ketika ada tandanya iridologi, ada tanda di iris gangguan ginjal, masalah kelemahan di ginjal, di skleranya itu nggak ada tandanya, berarti pemilik matanya itu belum tentu dia tidak ada gangguan ginjal. Jadi belajar sklerologi juga untuk ketahui prosesnya. Kemudian kalau pupilogi ini untuk gangguan tulang. Jadi tulang bagian mana itu yang bermasalah, itu menggunakan pupil. Jadi matologi itu sebenarnya yang diagnosa kalau menurut saya itu sudah lengkap, dari mulai dia ada genetiknya, ada kondisi organ saat ininya, ada emosinya apa, itu sudah tercatat. Tinggal seberapa banyak kita mampu membacanya. Jadi kalau orang belajar matologi itu kok materinya kok banyak banget. Karena yang diambil informasinya juga banyak. Karena kan jadi mata itu kan tempat informasinya. Seberapa banyak kita mampu membaca informasinya. Nah itu sejarah hidupnya itu ada di matanya. Tinggal kita mampu nggak membaca itu. Makanya kalau belajar matologi itu fokus apa yang dibutuhkan. Jadi yang pertama kali sebenarnya matanya itu tandanya apa? Mata kita sendiri, belajar itu dari diri sendiri. Jadi mata itu kan membongkar apa yang terjadi di dalam diri kita, membongkar tubuh diri kita ya. Jadi pertama kali adalah dirinya sendiri yang harus dibuka dulu. Jika belajar ini dirinya harus tahu dulu, mata saya itu bentuknya kayak gini, itu artinya kayak gini. Oh diri saya itu sifatnya kayak gini, kelemahan organnya seperti ini. Nah kalau dirinya sudah bisa, baru nanti membaca orang lain, baru menerapi dasarnya. Oke, dan kita masuk. Ini tadi yang dijelaskan ya. Kalau di Indonesia kan irisnya warnanya coklat, tadi sudah dijelaskan. Kalau di luar negeri ya, ada yang biru, ada yang agak kehijauan gitu ya. Jadi ada 3 yang dibaca. Yang pertama iris dari iridologi untuk melihat genetik. Jadi kelemahan organ sama dia juga melihat karakter bawaan. Itu yang diajarkan di iridologi emosional, karakter bawaan. Bawaan itu misal dari baik itu dari diturunkan dari orang tuanya atau selama proses kehamilan itu misal anak yang dikandungnya itu misal orang tuanya itu marah-marah lah itu nanti bisa timbul tanda di zona marah gitu. Jadi ini karakter bawaan. Bawaan itu bisa dari orang tuanya, bisa selama proses kehamilan terbentuk. Karena itu kan terbentuknya iris mata ya di dalam kandungan. Itu bisa mempengaruhi ternyata. Emosi ibunya itu mempengaruhi daripada tanda di mata. Itu iridologi. Jadi organ dan karakter bawaan. Kemudian kalau sklerologi ini kan melihat yang saat ini. Saat ini itu kondisinya seperti apa? Makanya kalau kita lihat bayi itu ya, ininya bersih. Skleranya itu bersih.
Tapi kalau udah mungkin 30 tahun, 40 tahun, paling 50 tahun itu rata-rata itu banyak garisnya karena dia dari pola makannya, dari lingkungan, dari emosinya itu ternyata mulai menurunkan fungsi organ. Jadi fungsi organnya menurun itu ditunjukkan dengan garis yang ada di sklera. Misalnya garis gini, garis merah. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu kalau bercermin itu lihat ini ada garis merahnya enggak. Terus foto matanya itu kadang agak yang kuningan. Itu kan karena dia misal konsumsi banyak gorengan, yang kolesterol, yang lemak-lemak itu matanya agak kuning gitu. Kemudian garis merahnya nanti dilihatnya ada catnya, jadi masing-masing ini ada catnya ya. Jadi garisnya itu menunjukkan organ mana yang bermasalah. Jadi dia ini ada catnya. Kemudian pupilogi itu yang tengah ini pupil. Nah ini yang hitam ini pupil. Nanti menunjukkan ini kalau ini gangguan tulang mana yang bermasalah. Itu jadi ada 3 iris, pupil, sklera. Tapi yang kita tekankan di sini hanya iris dan sklera. Karena kalau pupil paling pupil saja ini masalahnya di tulang apa itu yang bermasalah, tapi nggak sedetail tanda-tanda di pupil. Karena ini butuh kamera yang bagus ya kalau untuk melihat pupil. Tapi ini saja sudah cukup banyak informasinya sebenarnya. Kalau sudah bisa mempelajari ideologi sklerologi itu sudah banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Kita masuk ya. Ini analogi matologi. Jadi matologi itu kan sebenarnya mata itu seperti kitab kita. Dari dia kejadian sebelum di dalam kandungan, kemudian dia melihat karakter bawaannya, kemudian dari organ mana yang bermasalah, kemudian dari sisi emosionalnya, tulangnya. Jadi ini tuh sebenarnya cerita tentang diri kita. Mata itu ada kitabnya cerita tentang diri kita. Sebenarnya sejarah diri kita itu seperti apa tuh? Nah itu dilihatnya di mata. Tapi seberapa kita mendapatkan informasi, yaitu seberapa kita menangkap ilmunya. Jadi masalahnya kita mampu membaca enggak? Sebenarnya sudah ada di mata, tapi mampu membaca apa enggak? Nah, makanya diteliti, kemudian orang belajar itu matologi ini. Hanya bagusnya itu dikombinasikan semuanya, terutama iridologi dan sklerologi. Nanti lama-kelamaan, oh saya tuh sifatnya seperti ini. Kemudian oh organnya yang lemah itu seperti ini. Kadang ada beberapa orang yang memang dia itu karakternya secara ketahanan tubuhnya kuat ya. Jadi kalau ditanyakan gejala itu yang nggak ada masalah. Gini-gini tahu-tahu kok orang sakit diabetes, gula darahnya langsung tinggi. Padahal kemarin dicek ya rendah. Kok tahu-tahu sakit jantung? Sebenarnya bukan tahu-tahu atau tiba-tiba, tapi itu sudah proses. Hanya prosesnya yang nggak dikenali. Karena kan kalau dicek di lab itu kan dia sudah membaca memang standarnya itu sudah jadi penyakit. Nah kalau dia prosesnya itu kadang belum kebaca sehingga orang tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal di mata itu sudah ada tandanya biasanya. Oh ini tuh gangguan jantung gitu. Sudah ada garis kelemahan di jantung. Artinya mata itu nggak memvonis itu penyakit ya. Tapi kalau saya mengatakan mata itu hanya untuk melihat mana sih organ itu yang mulai terbebani daripada kerja kita. Misalnya orang begadang terus menerus. Dia kan ngerasanya yang nggak masalah, livernya, organnya nggak masalah, saya sehat-sehat aja. Kemudian ada tanda di kalau dicek mata, oh jantungnya kewalahan. Kalau kita nggak tahu kan lama-kelamaan ya orang bisa kena serangan jantung, dia nggak tahu bahwa dirinya bermasalah gitu. Jadi fokusnya untuk preventif, untuk mencegah bagaimana seorang itu tidak jatuh ke penyakit ya yang bermasalah. Baik itu penyakit fisik maupun emosional, karena dia sifatnya mencegah yang sebelum itu terjadi. Kemudian kita masuk ke bahasan pertama dulu ya, iridologi. Jadi iridologi ini nanti kita bahas sebagian berikutnya, nanti kita bahas pekan depan, mungkin lebih ke arah studi kasus saja belajar. Kacamata ini teorinya, cara membacanya. Besok kita bahas cara membacanya. Nanti kalau mau ya bisa dikirimkan foto iris matanya. Paling kita ambil beberapa nanti buat contoh buat membaca bersama. Jadi sebenarnya itu yang penting itu belajar itu sedikit, tapi itu sedikit dulu, tapi itu sudah dipraktekkan. Sedikit itu sudah berguna untuk diri kita gitu ya.
Jadi kita belajarnya pelan-pelan aja, santai aja. Yang penting itu paham dan bisa dipraktekkan. Iridologi, pengertiannya iridologi adalah ilmu untuk melihat kelemahan organ dan karakter perilaku yang dibawa sejak lahir dengan melihat tanda-tanda pada iris matanya. Jadi yang dilihat itu tanda-tanda ya. Ini kan ada tandanya, ini dibaca, ada tandanya. Ini yang dibaca. Ini tandanya, ini tanda-tanda yang ada di iris mata. Kan ada banyak diagnosa, ada diagnosa lidah, ada diagnosa nadi, diagnosa wajah gitu ya. Seperti itu. Jadi membaca tanda-tanda yang ada di iris mata. Dan ini tadi ya sama apa yang ditunjukkan iridologi. Ditunjukkan analisa lewat mata itu apa saja toh? Yang pertama itu kan tadi kelemahan dan kekuatan sistem tubuh. Jadi mana sih organ yang lemah? Oh, ini pencernaannya, sistem pencernaannya lemah gitu. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui akar penyebab penyakit. Misalnya orang keluhannya sesak apa? Sesak itu kan ada berbagai macam ya. Kalau dari gejala itu ya banyak, bisa jadi penyebabnya banyak. Ada orang yang sesak, mungkin dia memang ada gangguan di pernafasan. Oh, mungkin sesaknya ini apakah karena lambungnya? Oh, apakah karena ini di daerah jantungnya? Apakah ada masalah lain? Ataukah dia sesak karena menahan emosinya? Nah, itu kan tentunya setiap penyebabnya itu beda ya obatnya, solusinya beda-beda. Makanya kalau kita lihat hanya dari gejala, ini kok dikasih herbal ini, dikasih terapi ini, kok ini belum berefek. Padahal ya udah benar. Ternyata dia belum tahu sebenarnya penyebabnya itu belum tepat dengan obatnya. Jadi bukan obatnya atau terapinya yang kurang tepat, tapi itu belum match dengan penyebabnya apa. Itulah pentingnya kita belajar diagnosa ya lewat iridologi, sklerologi. Kemudian mengetahui karakter atau perilaku bawaan. Misalnya ini, oh kita mau nyari pegawai, cari yang dia perfeksionis, itu bisa dilihat di mata. Oh ini kok sukanya nyarinya kita yang rajin itu. Nah, cari yang tipe matanya seperti ini gitu. Itu sesuai, jadi saya buktikan tuh. Oh kalau tipe matanya seperti ini tuh nggak cocok kalau administrasi. Nah, bisa kadang-kadang salah-salah gitu. Nah, itu salah satu contoh kita menggunakan iridologi ya. Untuk mengetahui karakter tanpa dia perlu bercerita. Yang penting tahu cara membacanya. Itu sekilas saja tentang iridologi. Ya, siapa saja yang bisa menggunakan iridologi ini? Yang pertama, kiropraktor atau praktisi tulang. Jadi untuk membantu mengetahui bagian tulang yang memerlukan perawatan. Kan tadi bisa dilihat di pupilnya, mana yang bengkok itu yang bermasalah. Itu bisa digunakan untuk praktisi tulang, fokus ke pupilnya. Kemudian untuk terapis pijat atau punggung, bekam, untuk mengetahui organ mana yang lemah, yang memerlukan perawatan. Kemudian untuk herbalis, nutrisionis, jadi menentukan herbal atau nutrisi yang tepat sesuai kelemahan organ yang terdeteksi. Itu bisa, oh organnya ini, berarti herbalnya ini. Kan herbal itu tergantung tepat itu kalau sesuai dengan penyebabnya apa. Kemudian tenaga kesehatan untuk membantu mengetahui penyebab sakit pasien. Jadi mengetahui asal mula ini sakitnya itu sebenarnya sumbernya dari mana. Psikologi atau terapis jiwa untuk mengetahui kerentanan emosi pada klien. Jadi pernah, misalnya kalau saya baca iridologi secara emosionalnya, itu ketika pas itu orangnya langsung nangis. Padahal nggak ingin nangis awalnya, tapi kok mbaknya tahu banget ini perasaan saya. Nah, dia nangis sendiri, padahal udah ditahan-tahan, karena kan di depan banyak orang ya, berapa orang, jadi kadang mau, tapi itu nangis sendiri, karena kadang ada hal-hal yang disimpan itu nggak mampu diungkapkan. Nah, ini kok pas tepat, itu sebenarnya bukan saya yang hebat, itu karena itu tertulis di matanya aja, kan tinggal dibaca. Hanya cara membacanya aja itu. Yang mampu nggak orang. Kemudian untuk diri sendiri, yang penting itu sebenarnya untuk diri sendiri dulu. Karena apa? Mau tahu siapa dirinya, potensi kelemahan dan kekuatan tubuh. Karakter sehingga mengetahui potensi kelemahan, kekuatan tubuh, karakter sehingga bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam diri, baik fisik maupun psikis. Jadi ada orang yang sebenarnya dia itu merasa dirinya bermasalah, tapi itu nggak tahu ini tuh sumbernya dari apa. Kalau masalah emosi itu apa ya emosinya yang bermasalah? Nah, itu kadang orang nggak paham. Nah, coba dilihat dari matanya.
Makanya pertama kali kalau belajar ini untuk mengetahui dirinya sendiri dulu. Sehingga tahu, oh organ saya ini lemahnya di sini. Berarti saya itu ada orang masalahnya di adrenal. Nah, adrenal itu kan orangnya pekerja keras ya awalnya. Ketika dia sudah bekerja keras, terus enggak organ adrenalnya itu udah lelah, dia akan mengalami kok bawaannya lelah, terus padahal itu ya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Ini sakit apa gitu? Nggak tahu, ternyata dia bermasalahnya di adrenal. Kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian, nah ini perhatian. Jadi matologi ini menurut saya ya tidak menggantikan peran dokter, psikolog, atau psikiater maupun tenaga kesehatan lain. Jadi ini matologi tidak mendiagnosa penyakit, tapi berupaya membantu untuk menguraikan benang merah permasalahan dari klien sehingga bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita tahu benang merahnya, sumbernya, dan beri solusi. Jadi ini tidak terkait, oh ini mendiagnosa, itu kan ranahnya medis ya. Ranahnya medis, ini kategori orang kena penyakit mental apa, itu arahnya bukan ke arah matologi kalau menurut saya ya, tapi ini hanya mengetahui penyebabnya. Sehingga bisa membantu memberikan solusi kepada klien lebih tepat itu. Kita masuk ke sejarah dulu. Sekilas, jadi iridologi ini bukan ilmu yang baru, ini sudah digunakan sejak zaman dahulu. Jadi kajian tentang mata sebagai jendela kesehatan tubuh itu sudah ada sejak lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Itu dipraktekkan di Tiongkok dan oleh Dr. Hippocrates di Yunani kuno. Jadi orang Cina pun dulu juga menggunakan iridologi. Jadi ini dari zaman dahulu ya. Kemudian ini kan diteliti, dikembangkan, diteliti terus sampai banyak informasi yang bisa didapat dari mata. Kemudian dikembangkan jadi iridologi modern, dikembangkan di Eropa dan Amerika Utara sejak akhir 1800-an, termasuk teori bahwa daerah tertentu dari iris sesuai dengan area tubuh tertentu. Jadi ini sudah lama digunakan, hanya dikembangkan terus sehingga muncul catnya yang dibagikan itu. Itu kan ini kok tanda di sini, oh organnya di sini yang bermasalah, itu dikembangkan terus hingga sekarang tuh matologi ya, iridologi, sklerologi itu dikembangkan terus sampai tahu detail, makanya sampai tahu ini emosinya apa, terus tingkat stresnya sampai tahu. Karena selalu diteliti, terus ternyata masih banyak yang belum diungkap. Jadi kalau belajar tentang mata itu belajar terus karena banyak banget informasi yang bisa didapat dari kita belajar mata, tentang mata. Jadi ini matologi itu bukan ilmu untuk mendeteksi kesehatan mata. Misalnya untuk melihat, oh ini minus apa plus. Nah itu nggak bisa, itu kalau penyakit mata ke dokter mata. Jadi ini beda ya, ini hanya melihat tanda-tanda yang di mata. Bukan melihat kesehatan matanya. Kalau kesehatan mata ke dokter mata. Jadi kalau tanya foto mata ini minus apa plus, ya nggak tahu. Kalau penyakit mata ke dokter mata. Ini awalnya bagaimana iridologi ditemukan dan berkembang. Jadi berawal dari burung hantu. Iridologi mula-mula ditemukan secara kebetulan pada awal tahun 1820 oleh seorang anak laki-laki bernama Ignaz von Pexeli dekat Budapest, Hungaria. Si Ignaz yang pada waktu itu berumur 11 tahun ya, masih kecil, berjuang melawan seekor burung hantu yang mengerikan dengan cengkraman kuku-kukunya yang tajam. Burung hantu kan tahu sendiri kukunya kan tajamnya, tanpa disengaja kaki burung hantunya patah dalam perlawanan dengan si Ignaz. Suatu saat kedua makhluk itu bertatapan mata dan si Ignaz melihat satu goresan hitam pada iris atau selaput pelangi mata si burung hantu. Si Ignaz membalut kaki si burung hantu dan memeliharanya sampai sembuh dan jinak. Walaupun kemudian sudah dilepaskannya, namun si burung hantu tetap saja tinggal di kebunnya sampai belasan tahun kemudian. Belakang hari si Ignaz mengamati goresan hitam pada iris burung hantu tadi berubah jadi goresan putih. Pertanda sudah sembuh, barangkali pikirnya. Setelah dia mulai berpikir lebih lanjut bahwa mungkin ada hubungan antara mata dan kaki burung hantu. Kemudian dia baru mengembangkan. Sebenarnya sudah ada dari dulu, ini yang dikembangkan melalui penelitian. Nah ini Ignaz ya. Kemudian Ignaz tumbuh jadi remaja dan masuk fakultas kedokteran. Setelah dewasa dan bekerja di rumah sakit sebagai seorang dokter, dia tetap mengingat keadaan mata, iris dari si burung hantu itu dan berpikir, mungkin pada diri manusia seperti itu juga. Nah itu kan di hewan, tapi apakah manusia itu juga seperti itu? Baru melakukan penelitian. Artinya mungkin ada hubungan mata dengan bagian tubuh lainnya.
Maka setelah berada di rumah sakit, dia dapat kesempatan untuk mengamati mata para pasien dari satu orang ke orang lainnya dan seterusnya. Dari pengamatannya selama bertahun-tahun, dapatlah ia suatu keyakinan bahwa setiap penyakit yang serupa atau sama dari orang ke orang selalu memberikan tanda pada daerah tertentu yang sama pula pada iris mata orang-orang yang bersangkutan. Jadi ternyata ketika diamati, oh, orang ini ada gangguan ginjal, kok tandanya itu di situ semua. Oh, berarti di chart itu adalah di zona ginjal itu. Kemudian dikenalkan oleh Bernard Jensen, yang terkenal ini kan Bernard Jensen, bapak iridologi. Kemudian muncul seorang Amerika, Dr. Bernard Jensen, yang pada waktu itu masih muda, tertarik dan masuk ke dalam lingkungan ini, kemudian melakukan penelitiannya tentang iridologi ini secara sendiri atau dengan kelompok. Selama lebih dari 50 tahun, sejak tahun 1930, berhasil menyederhanakan penemuannya dengan membuat suatu diagram. Makanya yang dibagikan itu kan petanya dari Bernard Jensen, peta iridologi. Sebagai hasil pemeriksaan iris jari ini ya banyak ya, jadi bukan dari 100-200 orang, tapi petanya itu lebih dari 350.000 orang yang dapat digunakan dengan mudah dalam membuat analisa atau pembacaan keadaan yang terjadi pada tubuh seorang melalui irisnya dengan hasil yang sangat tepat. Jadi chartnya irisnya itu yang dari Bernard Jensen itu dikembangkan lagi sekarang tuh. Jadi iridologi modern. Jadi selalu berkembang terus ilmunya. Karena semakin dipelajari itu semakin menarik, kok ini bisa mendapatkan informasi banyak ya dari mata itu. Nah, ini cara foto matanya. Jadi cara foto matanya, kita kan mau mengambil irisnya dan skleranya. Irisnya itu 1, skleranya 4, dan kedua mata kanan dan kiri ya. Jadi kalau ngirim kanan aja enggak kurang maksimal, karena kanan itu menunjukkan organ sebelah kanan. Kalau kiri itu menunjukkan organ sebelah kiri. Jadi ini beda. Makanya kalau foto lengkap itu berjumlah 10 foto. 2 iris, kiri kanan, sama skleranya kan ada 8. Ini ya, ini kalau mau foto ini yang pertama, diperlukan 2 orang. Artinya 1 orang yang foto, 1 orang yang membuka matanya. Jadi kalau pasiennya buka sendiri, itu kadang nggak bisa tepat di sini. Bukanya di tengah sini. Nah, di sini. Itu nggak kurang tepat, jadi kadang agak miring-miring. Nah, itu bacanya nggak nyaman. Takutnya kan nanti salah baca. Nah, kemudian pakai senter ya, karena kalau nggak pakai senter itu ininya nggak jelas, nggak terang kayak gini. Nggak terang gitu. Nanti tinggal diubah-ubah posisinya biar ini kelihatan terang. Tujuannya senter itu kan untuk memberi penerangan. Kemudian senternya putih ya, karena nanti mempengaruhi pembacaan mata. Jangan senter yang kuning. Senternya putih. Yang pertama tarik, kalau mau lihatnya yang atas ini, mau baca yang atas ini, kalau yang iris mata itu tarik atas sama bawah. Jadi kelopak atasnya ditarik, kemudian kelopak bawahnya ditarik, baru difoto di iris matanya. Kemudian kalau mau lihat yang skleranya, misalnya mau lihat yang bagian atasnya itu ditarik atasnya aja kelopaknya. Yang bagian atas foto jepret. Kemudian kalau yang tengah ini ditarik juga dua-duanya sama kayak iris. Tapi dia menghadapnya. Ya, kalau iris itu kan dia dibuka, kemudian menghadapnya ke depan. Kalau yang ini menghadapnya ke bawah. Nanti saya kasih contoh videonya. Menghadapnya ke bawah. Kalau yang samping ini, yang sebelah ini menghadapnya melirik. Nah, jadi bukan kepalanya yang miring ya, tapi itu melirik, matanya melirik ke samping kanan dan kiri. Kalau yang bawah menghadapnya ke atas. Nah, itu contohnya. Saya kasih contoh videonya. Nah, alat yang diperlukan apa lah? Ini kalau membaca, ini banyak informasinya, tapi ini butuh alat yang untuk sebenarnya bisa dilihat. Sebenarnya bisa dilihat melalui, bisa pakai kamera. Kalau ini kan kalau mata itu nggak bisa dilihat langsung, bisa, hanya dia kan tidak ada dokumentasinya. Misal orang kalau zaman dulu kan melihatnya iridologi itu pakai lup ya, kaca pembesar itu, kemudian dia dilihat langsung, ya bisa, tapi hanya dia nggak ada dokumentasinya gitu. Sama orang kalau dibuka terus menerus kan dia sakit matanya gitu. Makanya dibutuhkan alat untuk dokumentasi.
sehingga bisa disimpan dan bisa untuk melihat perkembangannya. Jadi kalau matologi itu nanti bisa juga untuk melihat, misal ini ada bermasalah di jantungnya, kemudian dikasih herbal, dikasih terapi, apakah itu memberikan efek atau tidak? Nah, itu nanti dilihat dari matanya, skleranya. Ini foto mata bulan pertama, kemudian bulan kedua, bulan ketiga ini bisa dicek. Kalau garisnya pudar, berarti yang sudah diberikan itu memberi manfaat. Tapi kalau itu masih sama, nah berarti itu bisa jadi kurang tepat herbalnya atau terapinya. Atau bisa juga sudah tepat, tapi ternyata muncul emosinya, sehingga garisnya ini bukannya, kalau herbal kan sebenarnya dia tetap memberi manfaat ya. Ini bukannya tetap atau berkurang, tapi kok malah tebal. Oh, ternyata dia mungkin habis dimarahi istrinya, apa dimarahi suaminya. Nah, jadi tambah merah. Kemudian, atau dia malah makannya tambah sembarangan, nah tambah merah. Jadi kita bisa mengontrol apa yang terjadi di pasien dari foto matanya. Jadi nanti tinggal cek lagi bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Tapi harus ada dokumentasinya kalau itu. Itu. Jadi kalau masih dilihat seminggu, 2 minggu, mungkin belum begitu banyak perubahan ya. Jadi dia lihatnya agak lama sedikit untuk bisa berubah itu garisnya. Yang pertama, kalau mau pakai kamera, bisa pakai kamera Canon Ixus. Ini sebenarnya udah, paling ini adanya bekas, kalau kayaknya baru dan nggak ada. Beli bekas Canon Ixus 220 HS yang merek dari Jepang, kalau bisa made in Jepang. Atau kalau saya bisa pakai PowerShot ya. Berapa? Kemudian kalau nggak ada kamera, sebenarnya HP sekarang itu ya bagus-bagus. Di HP sekarang tuh kameranya juga bagus-bagus. Sehingga kalau HP itu ditambahin lensa makro. Nah, tinggal beli di Tokopedia atau di Shopee. Jadi dengan adanya lensa makro ini nanti foto irisnya itu hampir sama dengan yang di kamera. Jadi kalau kamera langsung bisa ya nggak apa-apa, bagus. Ada juga yang kamera langsung itu bisa kelihatan irisnya. Meskipun nggak sebagus kalau pakai kamera, tapi bisa dibaca lah. Itu bisa pakai kamera. Coba aja di pakai kamera HP. Yang penting ini senternya pakai senter polish white itu. Yang kecil itu ya. Mini polish white. Nah, nanti untuk senter karena butuh penerangan. Kalau nggak dikasih penerangan nanti gambarnya, foto matanya kurang jelas. Makanya ini sangat menentukan senternya karena dia harus terang sebelum difoto. Kemudian kalau HP-nya pakai HP aja kurang, tambahi dengan lensa makro. Ini paling harganya 200-an Pak ya, lupa. Tapi kalau bisa ada kamera, pakai kamera. Kalau nggak bisa pakai HP, tambah lensa makro. Kalau nggak bisa pakai kamera aja. Tapi kalau belum punya, dilihat saja langsung pakai senter. Jadi yang penting itu kan prakteknya. Kalau belum punya alat ya langsung aja bisa. Yang penting belajar dulu dipraktekkan. Jadi kalau sekarang itu banyak, saya tuh kadang orang konsultasi itu kirimnya lewat kamera HP bisa dibaca. Ada beberapa yang udah bagus itu kameranya. Coba saja kameranya bisa apa enggak. Baca iridologinya itu sudah saya berikan di grup ya. Kalau yang baru masuk saya kirimkan lagi nanti. Itu sudah saya kirimkan di grupnya. Bentar. Kemudian itu cat air itu kan kanan. Mata kanan sama mata kiri. Tuh. Kemudian ini sederhana aja, ini menentukan iris kanan dan kiri. Soalnya ini ada orang kirim foto mata, ini pinggirnya nggak diketahui ya. Sebenarnya pinggirnya ini kan untuk mengetahui ini mata kanan apa kiri. Jadi kalau ini dekat dengan sudut mata, maka ini dikatakan ini mata kanan di foto dekat sini. Kalau yang di sini tuh mata kiri. Oh ya, di video dulu ya. Oke, saya share dulu. Kasih contoh videonya dulu. Cara buka mata. Kasih YouTube dulu. Cara foto mata itu dulu. Arman itu apa ya? Nah ini dari guru saya. Kalau foto mata pakai kamera,
Sebenarnya kalau nggak pakai kamera pakai HP, tapi ini hanya melihat cara buka kelopak matanya. Kalau pakai HP ya. Sama suara. Enggak ada suaranya ya? Bentar. Wait, ntar, wait. Oh iya. Dah. Terus? Ini jelas. Saya jelasin aja ini, nggak masuk suaranya. Ini bukan. Jadi kalau senternya itu yang bisa dimajukan atau diundurkan, itu kalau mau foto iris itu ditarik ke depan, kepalanya ditarik. Nah, ditarik. Itu untuk iris karena biar cahayanya mengecil ya. Jadi irisnya biar kelihatan. Kalau sklera itu dikembaliin kepala senternya. Jadi cahayanya lebih menyebar. Itu yang untuk sklera. Oh, belum ada pakai senter biasa. Yang penting coba dulu. Bisa apa enggak itu. Kalau fokus untuk iris. Tapi kalau yang menyebar cahayanya itu sklera. Nah, ini caranya. Nanti pakai HP juga caranya gini. Untuk buka kelopak matanya ya ini. Nah, kalau buka iris itu kelopak atas sama bawahnya dibuka. Nah, terus pemilik mata menghadap ke depan. Terus center, nah, di foto. Nah, mata kanan dan kiri ya. Cahayanya tengah biar kelihatan. Kalau udah kelihatan di kameranya bagus baru dicepret. Kalau skleranya itu cahayanya yang menyebar. Nah, kalau untuk melihat yang bawah, lihatnya ke atas. Meliriknya ke atas, bawahnya dibuka. Kalau atas, kelopak atasnya dibuka, lirik ke bawah. Samping ini. Atas sama bawahnya dibuka, lirik ke samping. Nah, sebelahnya juga. Atas bawahnya dibuka ya. Jadi diambil dua tadi ya. Skleranya 4 kiri kanan, irisnya sama kiri kanan, jadi 10. Ini udah ya. Ini kabelnya mindahin aja. Cara fotonya seperti itu. Kita masuk ke. Nah, ini apa namanya? Screen-nya udah keluar ya, Putih? Udah nampak ya. Saya lanjutkan nanti materinya. Jadi kalau foto matanya yang sudut sini, ini namanya mata kanan. Ini kan hidung ya, di sini tuh hidung. Sini tuh hidungnya. Nah, maka ini mata kanan. Kalau hidungnya di sini, nah itu namanya mata kiri.
Misalnya kalau nggak ininya dipotong, misalnya hanya gini. Orang kirim foto kadang dipotong. Kita kan nggak tahu ini sudutnya ini yang mana. Nah, kita lihat dari irisnya, ini bisa menentukan ini mata kanan apa kiri. Caranya ini kan pupil, dari tepi pupil sini ke tepi iris. Itu lebih dekat mana antara si ini dengan ini. Kalau lebih dekat ini jaraknya berarti ini yang mata kanan. Kalau ini lebih dekat ke sini. Nah, ini namanya mata kiri. Jadi kalau bingung ya lihat sudut matanya aja, gampangnya itu. Contohnya mata kanan kiri. Nah, kemudian kita masuk chartnya ya. Chartnya kan udah dikasih di grup. Chartnya iris L itu kan kiri, left. Ini kita contoh mata kanan mata kiri. Jadi di iris mata itu dia radial ya, jadi dari dalam kemudian melebar keluar ya, lingkaran sifatnya. Yang pertama kali ini kan pupil yang hitam ini. Yang pertama dia untuk melihat tulang, letak tulangnya itu bermasalah apa enggak. Sini nggak tulis. Ini kan ada atlas, cervical, torak, ini apa? Lumbar, sakrum. Nah, ini untuk masalah daerah tulang. Hari pertama tepi pupil itu untuk melihat dia gangguan tulang. Kemudian setelah gangguan tulang di sini zona lambung. Yang dipelajari ini zona lambung. Jadi pencernaan. Zona lambung kemudian masuk ke lapisan kedua. Zona lambung kemudian ini zona kolon atau usus. Yang kedua ini kolon atau usus. Kemudian lapisan ketiga itu ada organ kelenjar. Ada pankreas, ada adrenal, ada rahim, ada prostat. Kemudian tambahnya ada jantung gitu. Kemudian baru berikutnya organ yang lain sama otot, rangkai. Yang terakhir ini zona kulit. Ini daerah kulit ya. Ini kulit. Kulit sama sistem limfatik. Makanya letaknya di tepi. Kalau ini semakin keluar kan semakin ke tepi, ke kulit sama sistem limfatik. Itu gambarannya dari chart iris. Jadi dari dalam dulu, tulangnya dulu, kemudian dari lambungnya, kemudian dari kolonnya, baru masuk ke organ yang lain sampai ke kulit dan sistem limfatiknya. Itu gambaran dari chart irisnya. Nih ya chart irisnya. Ini adanya yang bahasa Inggris ya kalau soft copy-nya. Hardnya itu ada yang bahasa Indonesia. Ada posternya itu. Tapi kalau yang dikasih yang soft copy-nya ini bahasa Inggrisnya. Dari aslinya, dari Bernard Jensen. Nah, sekarang kita masuk ke cara membaca mata. Yang pertama itu, ya kalau orang fokusnya ke tulang ya lihat pupilnya. Gimana sih letak planting itu atau datar itu ya? Pupil itu kan sebenarnya tepinya yang dimaksud pupilnya itu ya hitam ini. Tepinya itu kan IPB. Tapi pupil itu kan dia bulat harusnya lingkaran bulat. Nah, tapi kok dia itu ini kan datar ya di sini tuh. Di sini datar, di sini datar itu. Artinya di situ ada masalah tulang. Jadi yang pas itu ya yang bentuknya lingkaran. Tapi kalau dia agak mendatar itu bermasalah. Tinggal dilihat, oh ini daerah cervicalnya, daerah torak, lumbarnya. Jadi kalau dia datar gini, nah itu tergantung dia bermasalahnya di mana. Karena sebenarnya dia bulat. Tapi kalau dia datar nanti sesuaikan dengan organnya ini, tulangnya yang bermasalah itu di mana? Cervical kah torak? Nah nanti ini, saya tanya di cervical, dia mempengaruhi organ yang di sini. Di sini, misal organnya di sini, siapa ini? Nah, daerah telinga kah, apa sinus itu? Pankreas, daerah sinus, daerah telinga gitu. Jadi ini kan mempengaruhi sebelah sininya, mempengaruhi organnya. Kemudian zona tulang ya, kalau terapis tulang bisa pakai dari pupilnya. Kalau saya kan nggak praktek terapis tulang, jadi ini hanya membacakan sekilas saja dari pupilnya. Nanti tinggal dipraktekkan aja. Kalau memang benar nggak ini di pupil itu untuk melihat masalah tulangnya yang bermasalah itu. Coba saja dipraktekkan. Kalau udah canggih nanti oh ya betul pas. Tinggal melihatnya ini pupilnya ini. Makanya ini pupilnya harus terang. Kalau nggak terang nggak kelihatan nih. Harus cahayanya emang terang. Tapi itu nggak apa-apa ya, nggak membuat matanya kenapa-kenapa enggak. Karena ini kan cuma sebentar. Jadi paling agak perih aja dikit. Tapi nggak sampai perih banget ya enggak.
sebentar kan senternya. Mungkin di awal-awal ketika latihan ya agak lama, nggak apa, tapi lama-kelamaan nanti udah cepet cara motonya. Jadi sekali dapat fotonya udah di kamera itu, apa di HP itu sudah bagus, langsung dijepret itu. Karena nanti matanya kan perih, jadi berkedip, jadi gambarnya buyar, nggak jadi dapat fotonya. Jadi emang agak cepat harusnya fotonya, biar nggak sakit matanya. Tadi kan kita dari tulang, kemudian kita dari baca pupilnya, kemudian kita baca dari zona lambungnya. Jadi kalau di iridologi, ini dari sudut pandang iridologi ya, masalah lambung itu kan yang banyak kita kenal itu dia karena kelebihan asam lambung, itu namanya over acid. Nah kalau di iridologi itu ada namanya juga under acid. Jadi di alam itu ada keseimbangan. Misalnya ada hipertensi, tekanan darahnya tinggi, kemudian juga ada hipotensi, tekanan darahnya rendah, kemudian hiperglikemik, hipoglikemik, tekanan gula darahnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya begitu juga lambung. Nah itu ada over acid, ada under acid. Kalau menurut matologi, over acid artinya dia over itu kan kelebihannya. Kalau under acid itu artinya kurang. Selama ini kan yang banyak diketahui kan orang ini banyak kelebihan asam lambung, ternyata ada juga banyak orang itu yang sebenarnya kekurangan asam lambung. Makanya ketika diberi obat untuk menurunkan asam lambung, pertamanya mereda, lama-kelamaan kok nggak enak, udah konsumsi tapi kok nggak baik-baik, kok kambuh lagi. Oh kemungkinan bisa jadi dia masuk under acid. Ketika dia masuk over acid ya dia tak sesuai. Tapi kalau dia under acid, ketika dia sebenarnya rendah, kemudian direndahkan lagi, maka itu bermasalah. Karena apa? Asam lambung itu kan tetap penting ya, karena dia fungsinya kan untuk mencerna makanan. Jadi asam lambung itu fungsinya untuk membantu memecah makanan. Ketika seorang itu kurang asam lambungnya, dia makan, biasanya cirinya itu mudah sebah itu. Karena apa? Makanannya itu tertahan lama di lambung. Akhirnya dari tertahan lama itu dia menimbulkan gas, gak nyaman di perut, jadi kayak orang sendawa, perutnya kembung, itu satu ciri under acid. Karena dia harusnya transitnya itu jangan lama-lama di lambung, kemudian dia turun ke usus. Tapi karena dicernanya asamnya kurang untuk mencerna, sehingga dia bertahan lama di lambung. Jadi nggak nyaman, timbul gas, sesak itu, ampak itu. Jadi dia masuk kategori under acid. Tinggal dicek aja dia under acid bukan. Dilihat matanya. Nah, tandanya apa ini yang under acid, over acid? Kalau over acid atau normal ya. Jadi katakan over acid itu memang asam lambungnya dikeluarkan. Tapi itu untuk mencerna makanan. Over acid atau dikatakan normal ini. Jadi cirinya itu kolaretnya menonjol ini. Jadi kolaret itu ini ya, ini kan dari pupil. Saya lihat gimana ya? Sebentar ya. Ini kan pupil. Hari ini besar banget. Ini pupilnya ya. Ini tadi yang tulangnya, pupilnya. Kemudian ini kolaretnya. Dinamakan kolaret. Ada yang menyebut dulu itu ANW, autonomic nerve root, tapi sekarang itu digantinya kolaret. Kalau yang belajar iridologi. Kemudian di dalam kolaret ini kita lihat dari dua bagian, dibagi dua. Yang pertama zona lambung. Bagian kedua zona kolon. Jadi ini tuh dibagi dua. Satunya lambung, satunya kolon. Lambung itu yang ini. Ini zona lambung. Kalau kolon itu yang bagi dua sebetulnya. Itu di dalam kolaret. Jadi kalau menurut di Indonesia ya over acid itu ditentukan dengan kolaretnya yang tebal itu. Jadi kolaretnya yang tebal itu menunjukkan dia kategorinya over acid. Mungkin kalau di luar negeri tandanya agak beda ya, karena kan beda yang diteliti ya. Kalau di luar negeri kan tandanya bukan ini. Kalau over acid, karena dia kan matanya kebiruan ya, beda dengan mata coklat itu.
Nah, kalau menurut guru saya yang sudah membaca puluhan ribu mata, kalau tandanya orang Indonesia yang irisnya coklat, itu kalau over acid itu ditandai dengan kolaretnya ini yang menebal, kelihatan itu. Ini kolaret. Kayak ada talinya. Kalau under acid, itu cirinya itu nggak ada. Nah, ini kan bersih rata ya, hampir rata. Ada juga yang ada tapi sedikit. Nanti tinggal dilihat dominannya itu ada apa enggak. Kalau dia dominannya nggak ada ya dia masuknya under acid. Tapi nggak under acid banget dibandingkan yang dia sama sekali nggak ada itu. Ini kolaretnya hilang atau samar. Terus kemudian dia datar, dengan organ sekitarnya datar. Ini kan seolah-olah kolaretnya itu gini ya. Kalau kita buat, ya ini sebenarnya nggak ada. Nah, ini kan datar dengan ini. Datar dan nggak kelihatan hilang atau samar. Itu masuknya under acid. Ini salah satu foto mata orang alergi ya. Nah, kalau kita tahu, oh dia under acid, ya ketika dia makan, mungkin makan yang kalau orang alergi seafood ya ini. Orang alergi seafood kan dia protein tinggi. Ketika dia tidak mampu dicerna dengan baik, maka timbul jadi alergi. Karena fungsi asam lambung salah satunya untuk membantu memecah protein. Dari sini kita ketahui, oh ini masalah pertama kali yang diobati adalah lambungnya dulu, karena lambungnya ini bahasanya gersang. Jadi dia tuh kering lah. Kayak tanah itu kering retak-retak itu. Nah, makanya harus diobati dari lambungnya dulu. Kenapa? Karena apapun yang dimakan ya dia bisa jadi alergi. Karena mesin yang pertama yang untuk mengolahnya itu bermasalah. Tidak mampu optimal bekerjanya. Bentar. Tidak mampu bekerja optimal. Jadi memecahnya itu kurang halus, akibatnya jadi orang bisa timbul alergi makan daripada seafood. Jadi yang bermasalah itu perbaiki lambungnya dulu. Itu contohnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Analisa foto mata. Jadi belajarnya ini yang sederhana dulu. Ini juga banyak. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini kan kelihatan ya. Nah, berarti masuknya kelihatan maksudnya over acid. Nah, dibandingkan dengan ini lebih over acid dan dia kayak turun ya, kayak kawah ini. Nah, ini kan kayak turun. Itu lebih over acid lagi. Makanya kalau gangguan lambung ini bisa jadi gangguan lambung karena kan lebih turun lagi bermasalah. Kalau ini ya berarti dia under acid. Under acid. Karena kan dia datar ya. Ininya sama sebelah-sebelahnya ini kan rata-rata itu under acid. Nanti karakternya beda dengan orang yang kelihatan kolaretnya dengan yang tidak kelihatan kolaretnya. Nanti beda ada di iridologi emosional. Sederhananya kalau orang yang kelihatan kolaretnya dia itu lebih ekspresif. Artinya dia lebih bisa mengungkapkan perasaannya, lebih bisa dibandingkan yang dia datar ini. Yang nggak ada. Kalau semakin nggak ada artinya semakin dipendam. Semakin dipendam yang perasaannya, semakin sulit untuk mengungkapkan ekspresikan. Makanya ketika menemukan foto mata klien, apa ini tipenya yang under acid, pemikir. Terus kemudian tipe tertutup. Ya kalau ditanyain ya dia nggak banyak cerita. Jangan dia disuruh banyak cerita karena dia nggak bisa menceritakan. Dia sendiri mungkin bingung apa ya yang dipendam. Dia sendiri kadang nggak sadar. Nah, makanya ini perlu, ini kalau tipenya yang ekspresif, kemudian tipe terbuka, ya dia nggak usah ngejar, langsung ceritanya banyak. Oh gini gitu. Itu perbedaannya. Nah ini sama juga ini under acid. Under acid dan tipe restrict, tipe tertutup. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Nah yang kedua ini tipe termasuk berarti dia over acid. Yang ketiga juga sama ya, tipe over acid. Bentar. Kemudian kita masuk ke lanjutnya. Jadi bisa bedain ya antara over acid dan under acid. Tinggal dilihat di
kolaretnya dia nampak apa enggak. Kalau nampak ya dia overactive. Kemudian kita masuk ke zona kolon. Nah, zona kolon ini, jadi kan kolaret ya, kolaretnya itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama ukuran normal, ukuran kecil atau restricted, dan ukuran besar atau ballonet atau distended. Jadi ngelihatnya itu, kok ini kan kolaretnya. Bagian dari ini tepi pupil menuju kolaret dibandingkan dengan dari kolaret menuju tepi iris. Kalau dia sepertiga, ini 1, ini sepertiga, ini 2/3 bandingannya. Ini 2, itu artinya dia tipe normal. Standar lah dia tipenya normal. Tapi kalau mengecil, nah ini kan kecil. Ini tipe restricted. Tipe restricted. Kalau secara karakter dia maksudnya introvert. Kalau besar ini, membesarkan. Ini kan udah mau dekat dengan tepi iris. Nah, ini namanya tipe ekstrovert. Nah. Tipe ekstrovert atau tipe polanya terbuka. Semakin jauh daripada menjauh ini beratnya itu rumahnya. Makanya kalau tipe restricted, orang dengan tipe restricted itu semakin dekat dia inginnya tuh ya dekat rumah, nyari pekerjaannya dekat rumah, kemudian nyari sekolah, kalau masih sekolah ya pengennya dekat rumah, pengennya dekat dengan keluarga. Beda halnya dengan tipe ekstrovert, mungkin dia suka pergi-pergi, merantau, yang jauh itu bisa. Semakin jauh ini, nah semakin dia bisa pergi-pergi keluar, semakin suka pergi-pergi keluar, kan dia ekstrovert. Nah ini cirinya ya, kita baca dulu. Ini restricted tadi yang menyempit. Kolaret yang sempit atau restricted menunjukkan kemampuan pencernaan dan menyerap nutrisi yang terbatas. Biasanya ini sembelit. Dalam iridologi, setiap organ bergantung pada nutrisi dari usus. Kan mengkajinya dari kolaret. Jadi kalau tipe restricted itu dia makannya ampungannya itu ya. Jadi ya mungkin ukurannya sama, tapi kemampuan dia menampungnya itu lebih kecil. Jadi kalau ini tipe ini makannya itu yang ringan-ringan. Misal dikasih kerupuk, kasih snack-snack. Jadi makan karbohidratnya itu nggak banyak. Jadi kalau ini sukanya yang nyemil, makannya ringan-ringan. Karena tampungannya kecil. Tapi ini mudah sembelit. Kalau kurang buah dan sayur sembelit. Kurang kuat. Daya dorongnya kan kecil lah dia. Jadi kurang. Jadi kalau BAB itu kadang mungkin bisa jadi kayak kotoran kambing itu kan dikit-dikit. Karena kan menyempit. Tapi bukan berarti dia sakit loh, itu kan kemampuan ototnya untuk menampung makanan. Kemudian kalau yang ini kan besar perutnya. Nanti itu yang kedua. Nah tadi cenderungnya sembelit. Kemudian secara karakternya restricted itu tipe tertutup. Kemudian sulit menerima perubahan. Maksudnya dia, tapi kan tipenya maksudnya dia tipe pemikir. Jadi mungkin ketika dikritik atau diberikan saran ini lebih sensitif. Jadi kalau tipe ini ya kalau dikasih saran kadang mungkin dia diam-diam aja, tapi di dalam hatinya ya mungkin bisa jadi sensitif, sakit itu. Jadi tipe restricted pemikir. Restricted itu introvert ya, tipe introvert. Kemudian apalagi tadi? Lebih suka sendiri, jadi dia memang punya waktu untuk menyendiri ya. Ketika bersama keramaian orang, terus dia itu cepat udah lelah. Makanya ada waktu untuk dia me time, waktu untuk sendiri. Lebih suka sendiri untuk merenung, banyak merenung ini orangnya. Lebih suka tinggal di rumah, kemudian orangnya tuh detail, teratur. Cocok ini untuk administrasi. Jadi kalau nyari karyawan yang memang untuk administrasi, nah tipenya yang kayak gini. Karena dia detail, terus kemudian teratur, administrasi. Tapi kalau sekali dikritik atau dia ini nggak kuat tekanan, lebih hemat. Ya ini tipe restricted. Jadi semuanya teratur, apa-apa SOP rapi administrasinya. Nah, berkebalikan dengan yang tipe extrovert atau terbuka, yang ukurannya lebih besar kolaretnya. Kalau net itu jadinya nih. Nah, ini sukanya suka makan yang karbohidrat. Porsi makannya mungkin lebih berlebih ya, karena dia kan tampungannya banyak. Jadi kalau dia terlambat makan atau misal
dari makan pagi disamakan dengan tipe yang lain. Makanya kemudian siang, di tengah-tengah itu 3-4 jam, mungkin jam 10, jam 11 itu sudah cooling. Jadi kayak mesin atau motor itu sudah cooling. Makanya kalau bekerja mungkin kadang tipe ini kok kadang salah-salah itu. Bukan dia salah, kadang itu nggak sadar karena sebenarnya sudah habis energinya, dia perlu tambahan lagi. Makanya pola makannya tipe restricted dengan yang balon nanti itu beda. Kalau disamakan ininya yang tersiksa karena dia butuh akan lebih banyak, kan tampungannya kan besar. Makanya kalau ini sukanya yang manis-manis, karbo, karbohidrat, roti, kue, coklat, es krim yang manis-manis itu. Nah, biasanya kalau terlalu banyak makan, ini kan ketika dia menggunakan sistem rapel, kan nanti makannya sekalian aja sama temannya. Nah, dia makannya nggak hanya 1 porsi, nanti tambah minumnya, es-tehnya tambah, nanti cemilannya apa-apa. Habis makan jadi ngantuk bawaannya. Jadi bukannya habis makan itu lebih sehat, tapi jadi bawaannya ngantuk. Makanya disarankan, disarankan makan dalam porsi kecil tapi sering. Artinya mungkin jam 7 makan, jam 10 itu mungkin ada cemilannya, rebusan, buah, kurma. Jadi kalau punya anak yang tipenya gini, ekstrovert, ini kok ketika pelajaran jam 10 nggak makan itu bisa jadi kok nggak bisa hafal-hafalan, hafalannya itu mungkin kurang, kok ngerjain jadi salah gitu. Oh ternyata dia itu butuh makan. Ini kalau nggak masuk-masuk, nah, itu karena butuh makan. Dia nggak bisa berpikir, kayak orang tuh bingung gitu. Tangannya bisa gemetar gitu. Rata-rata ekstrovert yang tipe hipoglikemik yang gimana ya? Nah ini. Kemudian umumnya tipe banyak lakuna. Lakuna itu lubang-lubangnya loh yang kita lihat. Jadi yang dibaca itu nanti lubang-lubangnya. Nah, ini ya lubang-lubangnya nih. Nih. Jadi biasanya, tapi nggak seluruh balonet itu yang banyak lubangnya. Ketika dia banyak lakunanya, maka orangnya mudah kelelahan. Jadi awalnya semangatnya tinggi, menggebu-gebu. Nah, kemudian tapi bentar dia langsung turun, jadi gampang lelah, capek, gangguan hormonal itu. Habis energinya. Makanya sedikit tapi sering, jangan langsung porsi besar. Itu akan membebani daripada pankreasnya. Nah, jika konsumsi makan yang kurang bergizi, ya itu juga bisa sembelit juga. Dan sembelitnya kalau yang extended itu, misal habis makan sate, makan daging kambing, makan ini kok belum keluar, saya belum BAB, itu lebih nggak nyaman yang tipe ini, karena dia kan perutnya besar, tampungannya sehingga mudah tampung juga angin, jadi bisa banyak gas. Tawannya itu kok nggak BAB itu nggak nafsu makan, terus sebah, perutnya banyak angin, itu bisa, kalau tipe ini lebih bermasalah ketika dia sembelit. Jadi perutnya jadi tambah besar karena belum BAB, karena mampu menampung banyak. Jadi bisa jadi tampungannya udah penuh dan banyak. Akibatnya apa? Jika lama dia BAB-nya beberapa hari sekali, lama itu lama-lama kotoran ini tertahankan ya dia ditumbuhi parasit. Nah, ketika ditumbuhi parasit, ya bisa jadi kalau sembelit itu bisa jadi bawaannya tuh badannya tuh kayak meriang. Jadi bukan yang demam sakit, tapi dia badannya kayak panas dingin itu. Panas dingin. Tapi dia sehat aja, kalau sehat tapi badannya tuh nggak enak, badannya nggak nyaman, kayak baunya panas dingin itu karena dari parasit kan, dari buang air besarnya kurang lancar. Nah ini ketika dilakukan pembersihan kolon, misal di enema kopi, kalau dibersihkan pakai herbal, setelah dia bisa BAB, di bawahnya lebih segar badannya dan nggak panas dinginnya, ini udah membaik sendiri karena sumbernya dari sampahnya yang belum keluar. Karena dia menampungnya banyak, apalagi yang dari daging ya. Karena daging kan susah dicernanya lebih lama dibandingkan bahan makanan yang lain. Nah, secara karakter, dia kan ekstrovert, terbuka, banyak ngomong, berbicara, biasanya lebih ekspresif, jadi dia banyak ngobrol, suka bertemu banyak orang. Dia bisa sendiri, pengennya tuh ditemani, makan temani, pergi kemana temani, lebih suka pergian atau jalan-jalan itu. Tapi kok ada misalnya ini tipenya si balonet ekstrovert, kok dia tuh orangnya pendiam. Nah, berarti bisa jadi dia
ada masalah, misalnya ada traumatik ketika dia ngomong malah dimarahin, keluarganya pendiam, jadi ada masalah. Kalau secara bawaannya itu tipe yang suka ngobrol dan aktif orangnya itu. Kemudian kita masuk ke, nah ini contohnya tadi. Nah ini tipe restricted. Ini balon, ini distended. Ini ya sebenarnya masuk normal tapi agak sedikit ke distended ini karena agak besar. Oke, kita masuk ke tanda iris. Nah kalau yang ini kan tipe agak besar juga distended ya, banyak lakunanya. Nah banyak lubang-lubangnya. Ini yang dibaca lubang-lubangnya itu kan artinya kelemahan dari organ. Semakin dalam organnya nanti semakin dalam lubangnya itu artinya organnya semakin lemah ya. Potensi kelemahannya semakin besar. Sifatnya potensi ya. Tinggal dilihat di chartnya. Ini letaknya di chart apa? Oh bawah letaknya di ginjal. Berarti lubang ini menunjukkan dia punya potensi kelemahan di ginjal. Bukan dia sakit ginjal, tapi potensi dia ada masalah gangguan ginjal jika dalam hidupnya, misal dia tidak menjaga pola hidupnya, pola makannya, stresnya, itu tidak dijaga. Juga balon itu. Nah kita lihat ini fisiologi tanda iris. Jadi dari awalnya yang dia kelihatan, yang nampak, kemudian semakin dalamnya itu enggak kelihatan. Nah maka itu semakin dalam artinya organnya semakin lemah. Misalnya ini kan enggak kelihatan. Dibandingkan dengan misalnya gini. Nah ini lubangnya sini. Nah ini kan lebih kelihatan dasarnya ya. Itu artinya dia lebih bermasalah. Sebentar. Bentar. Sebentar ya. Nah itu dilihatnya di irisnya itu tadi ya. Semakin dalam itu artinya semakin bermasalah. Nah kita lanjutkan kan depannya, kita lihat dulu. Ada yang bertanya enggak? Jadi nanti bacanya yang pekan depan itu kita baca tanda-tanda irisnya ini. Letaknya lubangnya itu di mana? Lubangnya itu namanya lakuna, ada yang namanya krip. Itu lubangnya menunjukkan organ mana yang bermasalah. Jadi ini kan ada catnya ya, nanti disesuaikan. Kalau atas ya berarti zona kepala, kalau bawah ya nanti zona ginjal. Tinggal disesuaikan letak lubangnya itu dengan cat irisnya. Kalau lebih mudah lagi itu pakai dikasih derajat ya, kayak gini. Nah itu kalau mau lebih tepat dan lebih mudah. Iris matanya itu dikasih derajat. Besok saya ajarkan caranya ngasih busur di iris mata. Jadi nanti mudah, oh ini si 175, ini lubangnya apa tandanya itu di pekan depan ya. Kita tadi belajar dari kolaret dulu ya. Kolaret itu maksudnya dia tadi kategori lambung, asam lambung rendah sama tinggi, sama kolaret distended sama restricted. Nah itu bedanya itu dulu. Jadi pengantar kita lihat dulu. Pertanyaan. Oke. Kalau ada yang mau bertanya boleh dibuka mic-nya. Saya mau bertanya, kalau umpama orang yang katarak itu kan tertutup semua, itu cara ngeceknya bagaimana ya? Kalau katarak itu kan yang tertutupnya yang di pupilnya ya Pak, yang lainnya masih bisa dibaca. Oh gitu, oke, makasih. Dilihat aja. Yang masih, kalau nggak bisa dibaca irisnya ya, misal dia kena bola atau terus rusak, kalau matanya rusak loh, irisnya nggak begitu kelihatan atau kenapa dia rusak ya lihat aja skleranya. Dia ada banyak yang bisa digunakan tandanya. Tapi kalau misalnya gangguan mata kan letaknya di pupilnya itu. Ini masih bisa dibaca irisnya itu. Oke, saya baca dulu ya. Satu.
Bu, maaf Bu, mau nanya. Gimana Bu? Yang meneruskan yang tadi, yang katarak tadi. Kalau seandainya ada yang katarak itu berarti apakah memang harus tetap kayak dioperasi gitu atau memang masih bisa diterapi kayak gitu Bu? Tergantung kataraknya Bu. Kan ada juga yang diterapi dia itu membaik kasih herbal, atau juga yang dia nggak bisa diterapi gitu. Jadi tergantung kembali apa namanya ini ya, semuanya kan sama-sama mencoba ya. Ya herbal juga mencoba, kan dioperasi juga mencoba, apa maksudnya nggak bisa menjamin 100% semuanya. Ya coba saja sesuai dengan keinginan pasien. Artinya pasien itu lebih nyaman mana. Kalau mau dicoba pakai herbal dulu, ya kasih herbal. Yang penting kalau herbal itu kan rutin. Tapi kalau dia pengennya cepat, ya dioperasi aja nggak apa-apa. Kalau itu kan sesuai keinginan pasiennya mau seperti apa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi yang enggak bisa menjamin. Gimana Bu? Oh, tapi dari kataraknya itu bisa terlihat ya Bu. Kalau itu kataraknya maksudnya masih dalam stadium apa gitu, masih bisa kebaca nggak kayak gitu? Oh, kalau itu enggak, saya kurang tahu Bu. Soalnya saya nggak membaca. Oh ini jenis penyakit mata tadi saya bilang. Saya nggak tahu ini maksudnya yang kataraknya yang parah apa enggak, itu enggak saya pelajari. Jadi saya pelajari hanya tanda di matanya. Oh iya Bu. Kalau itu tanya aja hasil diagnosa dokternya, kan lebih pasti. Oh ini kataraknya masuk, kondisinya gimana gitu. Oh iya Bu. Tanya Bu. Makasih ya Bu. Iya. Tanya Ustazah. Iya. Satu-satu gimana? Ya gimana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak ya, mau tanya ini tanda orang mau meninggal itu ada ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, itu ya. Sebenarnya kalau memastikan dia meninggal ya saya nggak bisa menjamin, nggak melihat tandanya, tapi mungkin irisnya itu pernah ada. Dia gagal ginjal biasanya. Jadi irisnya itu sudah gelap, kemudian skleranya itu sudah tidak memberikan garis merah. Jadi kalau orang bermasalah itu kan muncul garis merahnya ya. Garis merah di sklera matanya. Misal gini coba. Nah, coba saya lihat dulu ya. Jadi kalau sklera itu kayak gini ya. Kayak ini ya. Kan kalau orang sakit itu dia keluhannya ada garis merahnya gini ya. Kelihatannya skrinnya. Nah, kayak gini. Dia kan ada merahnya. Ya. Artinya kan di situ ada gangguan. Karena dia organnya bermasalah. Dia gagal ginjal. Nah, kok tahu itu garisnya emang pudar. Semuanya itu kayak tertutup pucat. Jadi merah itu artinya tubuhnya masih merespon, dia masih mending, masih merespon. Jadi bukan dia pudar, tapi ada garisnya tapi kayak samar di dalam. Terus bentuknya pucat, garis merahnya itu pudar semua. Nah, tapi kita nggak mengatakan, oh ini mau meninggal ya, nggak tahu, wallahu alam kalau usia itu. Tapi kalau dari garisnya, dari tandanya itu artinya tubuhnya sudah tidak merespon lagi gangguannya. Dan nanti entah dia meninggal apa enggak, nah itu kan bukan pemenangnya saya untuk oh ini katakan mau meninggal ya enggak, tapi artinya tubuhnya sudah tidak merespon. Ya kemungkinan besar dia udah mau meninggal gitu gambarannya. Tapi dari awalnya garisnya merah-merah semua, tahu-tahu pudar semua. Biasanya daerah masalah gangguan ginjal itu, gagal ginjal gitu. Itu yang pernah saya temukan. Tapi kalau yang lain kurang tahu saya kalau tanda-tanda mau meninggal karena pudar. Yang lain nggak tahu gitu. Jadi pudarnya tapi kok bisa pudar semua itu? Soalnya kalau untuk menyembuhkan satu garis itu bisa lama Pak. Pudarnya itu bisa hanya kayak gini. Tapi dia masih ada jejak-jejaknya. Artinya masih merah-merah ini masih merespon tubuhnya. Merespon bahwa ada keluhan. Misalnya gini. Dia kan nggak begitu merah tapi dia masih ada jejaknya. Tapi itu kayak bersih gitu. Kayak pucat. Itu biasanya kalau tubuhnya udah nggak merespon lagi organnya gitu Pak. Kalau sepengalaman saya seperti itu. Tapi kalau untuk memastikan berapa lama harinya dia meninggal lah itu saya kurang tahu. Kalau untuk memastikan penyembuhan itu nanti nggak pudar Mbak Jung. Gimana Bu? Kalau itu kan kita itu garisnya merah. Terus ada terapi lah. Kalau untuk terapi kan memudar warnanya. Iya memudar tapi dia masih muncul garis merahnya di zona yang lain. Misalnya tipis-tipis itu Bu. Iya.
Artinya tubuhnya masih merespon tapi dia tingkat stresnya kecil. Misalnya ada garis-garisnya mungkin merah-merah kecil-kecil ini. Tapi dia masih ada merahnya sedikit itu. Jadi sebenarnya nggak bisa pudar bersih banget kayak masih bayi itu. Mudah ada garis penyembuhan yang timbul. Nah, tapi ada garis yang lain yang merah Mas Yan, sedikit loh. Mungkin di tempat itu ininya misal memudar, tapi di organ lain, ada garisnya sedikit masih merah itu, merah kelihatan terang. Itu artinya dia masih merespon tubuhnya. Karena kalau kita sama sekali bersih itu kan kita harus menjaga pola makan banget. Itu kayaknya gak susah ya. Terpaksa kan kita makan, pasti menghasilkan sampah, makanannya nggak menjamin ini nutrisi penuh, organik semua, terus lingkungannya. Jadi kalau dikatakan organnya nggak stres sama sekali, nggak muncul garis merahnya juga enggak. Kan tetap ada tekanan-tekanan daripada ya ada emosinya, ada dari makanan, dari lingkungan, sehingga tetap menimbulkan stres organ. Hanya itu tidak, masalahnya seberapa dia menimbulkan stres organnya. Kalau dia ringan yang masih nggak apa-apa, kan memang banyak toksin dari lingkungan, toksin dari emosi itu menimbulkan stres organ. Maaf gitu. Bu, maaf Gimana, Bu, ini pendapat saya pernah dengar, tapi kebenarannya saya belum lihat ya. Kalau mau meninggal itu irisnya itu menunjukkan yang jam 12 gitu loh. 12 berarti ke yang atas itu ya. 12 itu yang atas ya. Itu seperti garis gitu katanya. Tetapi saya gimananya saya belum begitu jelas. Itu saya juga nggak tahu Pak kalau nggak ada iris matanya. Jadi kalau nggak tahu apakah itu maksudnya tanda meninggal atau gimana. Tapi kalau dari iris bentuknya ini nggak bisa berubah. Saya cuma dikasih tahu gitu. Nah itu kalau ditanyakan lagi. Ditanyakan kalau lagi orang sakit kalau sudah begitu jangan ditangani gitu. Nah, itu nggak tahu bermasalah kalau, gitu. Setahu saya kalau iris ini yang lubang-lubangnya ini dia sebenarnya nggak bisa berubah. Makanya kalau di iris mata itu kan digunakan di EKTP ya. Artinya kan itu setiap orang spesifik. Nah, itu kan nggak berubah. Nanti kalau berubah iris matanya kan, ini nggak sesuai ini orangnya gitu. Jadi makanya digunakan dalam kayak sidik jari itu digunakan dalam EKTP. Artinya sebenarnya lubang-lubangnya ini kalau menurut ilmunya iridologi itu nggak bisa berubah. Meskipun dia nggak ada sakit, tapi lubangnya nggak berubah. Ya tetap lubang ya tetap bolong-bolong gini. Tapi nanti skleranya yang bisa berubah. Jadi dari garis merah dia menjadi pudar, itu kan berubah. Tapi irisnya ini nggak berubah. Nah dia kayak cetakan awalnya. Paling yang bisa berubah warnanya bisa berubah. Tapi kalau bentuknya itu nggak bisa berubah. Yang awalnya coklat misalnya jadi agak oranye gitu bisa. Tapi kalau gimana? Ya Bu. Izin bertanya. Ya. Yang pertama saya ingin mengambil kesimpulan berarti untuk gangguan lambung itu kita sekarang baru selama ini kan gangguan lambung itu sudah pasti itu asam lambung berlebih. Tapi ternyata ini kita baru pertama kali mendengar bahwa ada over acid dan under acid ya. Berarti intinya under acid juga bisa itu gangguan lambung gitu ya. Oke. Terus yang kedua, saya mau menanyakan ini kondisi ini tadi kan ada dibagi 3 ya, berdasarkan antara jarak garis luar pupil menuju ke kolom ya, benar ya? Iya, benar. Jaraknya kecil itu kondisi restricted ya. Kalau misalkan jaraknya gede itu distended. Nah, kalau misalkan yang tadi yang kondisi balonit tadi itu dengan ditandai dengan banyaknya lakuna gitu ya, benar ya? Oh enggak Bu, jadi distended atau balonit itu hampir sama. Artinya koloratnya menjauh. Tapi rata-rata yang bentuknya besar gini banyak lubangnya, banyak lakunanya. Tapi tidak selalu, hanya rata-rata. Banyak kan. Ya. Nah, terus kondisi balonit ini dengan paket bawel sama enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan Ustazah menyebutkan juga salah satu tanda kondisi restricted itu kadang-kadang orang itu karena dia penyempitan ya. Itu mungkin dia fesesnya itu seperti kotoran kambing gitu ya, kecil-kecil. Nah, kita dengar kondisi seperti itu kondisi ini stricture, jadi penyempitan di area sikitnya gitu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah sama restricted di sini dengan kondisi stricture itu apakah sama gitu?
Oh ya. Jadi kan kalau di dalam itu artinya sudah terjadi masalah ya kalau pocket bowel apa struktur itu ya. Artinya organ ususnya mulai menyempit. Jadi iris ini kan dijelaskan tadi genetik ya. Jadi dibentuk dari bawaan lahir. Jadi belum tentu yang restricted ini terus kemudian ususnya anatominya langsung dia menyempit, tapi dia kecenderungannya dia menyempit struktur atau pocket bowel atau bermasalah itu kecenderungannya. Tapi dia bukan berarti terus sakit atau ususnya kecil, itu enggak, dia hanya ini kan kecenderungannya potensinya itu kayak gitu. Jadi iridologi itu nggak bisa dikatakan untuk ini langsung ususnya gangguan, ada penyempitan itu ya enggak. Ya ususnya normal tapi dia potensinya itu kemampuannya itu lebih kecil. Menampungnya itu lebih kecil dibandingkan yang dari sisi volume atau apa daya tampungnya gitu ya. Iya, kayak otot itu kan orang ada yang ototnya itu ngangkat sama-sama ototnya sama, tapi ada yang ngangkat meja kuat, ada yang ngangkat ini nggak kuat, jadi daya tampungnya. Tapi belum tentu sakit. Dari sisi anatominya sudah berubah gitu ya, Mas, sudah beda. Ya, anatominya sama dia, tapi kemampuannya, jadi dia punya potensi. Oh, dia cenderungannya itu lebih menyempit itu. Tapi jadi kalau ditanya ini tuh anatominya bisa jadi sama, tapi dia cenderungnya lebih rentan ke struktur penyempitan. Ini cenderungnya jadi lebih besar, tapi belum terjadi sakit gitu. Hanya potensial kalau itu gitu. Izin bertanya Bu Fitri. Iya, gitu. Izin bertanya Bu Fitri. Iya, silakan. Ya, saya mengambil kesimpulan dari pertanyaan beberapa teman tadi kan. Kalau saya mengambil tadi kan masalah iridologi sama sklerologi itu kan berbeda potensi ya. Kalau saya bisa baca tadi dikatakan bahwa untuk iridologi atau membaca iris itu merupakan potensi yang diturunkan dari genetiknya. Yang memang dia tidak akan bisa berubah, tetapi bakat genetiknya ada. Ibarat seperti ini, misalnya saya katakan jika orang tuanya diabetes, dia punya bakat ada turunan diabetes. Bakat itu. Tapi kalau sklera ini dia merupakan organ kekinian kondisi sekarang si pasien tersebut atau si klien tersebut. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi guratan merah yang seperti itu masih bisa diobati ya. Atau ada kayak tadi dibilang sama Bu Fitri, ternyata dia masih bisa merespon. Maka di situ ada kemungkinan besar bisa disembuhkan. Kecuali beda kalau kondisinya adalah iris ya, iris mata seperti itu. Oke, paham. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Izin pertama Ustaz ya. Ya, gimana Pak? Ini kan tadi ada beberapa yang menjadi ciri under acid sama over acid. Nah itu caranya kita mengetahui ini termasuk dalam under atau over itu kan pasti ada pembandingnya yang normal seperti apa. Nah itu gimana Ustaz? Ya over acid tadi kan dikatakan dia normal. Sebenarnya over acid itu normal. Tapi ketika dia over acidnya timbul tuka, jadi yang masalah itu kalau dia tuka. Mana ini? Tadi ya. Ya, jadi gini ya Pak, kan tadi ini kan dari kategori over acid itu sebenarnya dia masuknya over acid atau dia pengeluarannya normal. Tapi ketika timbul luka itu ketika disiram asam dia kan perih. Nah ini yang jadi masalah dikatakan asam lambung tinggi. Misalnya tuka itu kan kita bagi dua ini polaretnya. Satu bagian lambung, satu bagian kolon. Ini kan gini ya. Nah, kita bagi dua. Ini saya bagi dua. Nah, ini kan zona lambung. Ketika dia jaringannya terbuka, ini kan serat-seratnya rapat ya, artinya organnya rapat. Tapi kalau terbuka di situ ada potensi dia kena tuka lambung. Nah, karena dia luka. Misalnya gini, ini kan lubang ya. Nah, ini kan nggak rapat seratnya. Nah, gitu. Nah, ini kan nggak rapat. Nah, ini kan dia agak buka. Artinya dia rentan untuk kena tuka lambung. Jadi bukan asam lambungnya. Asam lambungnya normal, tapi dia karena ada luka itu. Jadi dia perih, sakit itu karena dia ada tukanya di sini. Nanti ngelihatnya apakah dia memang bermasalah, nanti lihat di cat skleranya bagian zona lambung. Jadi kan ini iris masih bawaan. Nanti benar nggak ini lambungnya bermasalah? Nah, lihatnya di skleranya, cat sklera. Besok kalau masuk sklera ya, kan itu kondisi saat ininya. Tapi yang pasti kalau dari iris, lihat aja. Jadi semakin seratnya ini kebuka, itu artinya jaringannya semakin lemah. Kalau dia rapat, artinya bawaannya, organnya itu
jaringannya organnya itu kuat, tapi kalau dia terbuka artinya organnya itu lemah. Jadi melihatnya itu seberapa banyak seratnya terbuka. Nah, ini kan banyak yang terbuka ya. Nah, terbukanya juga dilihat terbukanya dalam apa enggak. Kalau sampai enggak kelihatan dasarnya, ini kan kelihatan dasarnya. Nah, berarti dia potensi bermasalahnya itu lebih besar dibanding yang dia lebih rapat. Misalnya kayak gini kan rapat. Normal nih. Gimana, Bu? Ya normal, tergantung dia ada lukanya apa enggak lukanya. Oh, gitu ya. Nah, kayak gitu ngelihatnya. Kalau dia di sini lubang, ya gimana, Bu? Saya kan suka kalau pegang pasien suka antop tuh kalau ada yang bermasalah. Berarti saya punya underacid ya, Bu ya? Suka apa, Bu? Nggak dengar. Antop gitu, wewe. Kayak gitu, antop angin. Oh, angin ngantuk itu. Antop kalau megang pasien gitu-gitu. Oh, nanti bisa juga itu tipe yang balonet. Tinggal Ibu sukanya apa dipikirkan atau tipe yang ya jalan aja lah, gampang itu. Biasa itu aja. Yang mana? Sampai muntah juga bisa. Antop tuh kalau itu suka nggak bisa keluar angin, jadi muntah. Oh. Ada pasien tuh jadi ngeluarin angin, dia pengen muntah gitu. Oh, ya nanti dilihat lagi apakah itu emang balonet apa tipe andresit. Itu di foto aja besok. Kan kasih contoh. Iya. Nah, ini bisa dijadikan contoh sama nanti dikonfirmasi aja dengan pemilik mata. Nanti bisa dikirimkan foto iris matanya itu. Karena beberapa orang aja yang dikirimkan ke adminnya, admin grup nanti dikirimkan. Nanti coba kita pelajari langsung dari kasus sama dari orangnya, jadi biar lebih paham ya. Soalnya kalau tipenya gini apa gini, nah, dilihat aja dari iris matanya, biar lebih jelas. Ini pastinya gimana gitu ya. Iya, jam 8 mulainya besok ya, Bu? Minggu depan lagi. Oh, minggu depan lagi. Seminggu depan lagi kan, ini seminggu sekali. Ini latihan dulu kan udah dijelasin, praktek dulu foto mata gitu. Iya. Nah, itu. Kita cek contoh-contohnya yang udah dikirim gitu ya. Iya. Ya gitu ya, Bu. Legean itu ya. Jadi nanti bagusnya dilihat aja foto matanya. Cendawa. Iya. Nanti dilihat cendawa itu karena emang itu dilihatkan amplopnya aja, Bu. Itu persoalan lain. Apalagi ya? Ini ada apa untuk teman-teman sudah bertanya? Boleh nanya, Bu? Ya, gimana, Pak? Monggo Pak Syafi'i dulu. Iya, saya mau tanya ini. Saya sering sih nyoba dengan sedikit pengetahuan dengan ini. Saya kan sudah punya ini ya, Bu ya. Ini itu seringnya sih ya tingkat akurasinya memang benar untuk diagnosa mata itu lebih tinggi. Cuman saya dengan mengadopsi diagnosa lidah itu saya sinkronkan, Bu. Kadang-kadang ya lebih akurat gitu, lebih akurat. Jadi kalau kita mendiagnosa mata terus disinkronkan ke lidah itu lebih akurasinya lebih tepat gitu. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang ini eksekusinya yang kurang mungkin keterampilan saya yang kurang saya yang kurang eksekusinya yang seperti kemarin seperti pertanyaannya Bapak yang tadi itu, apakah bisa ya kita mendiagnosa orang ini mau mati apa enggak. Jadi yang saya tarik kesimpulan dari penjelasan jenengan tadi, di situ memang ada tanda-tanda bahwa semangat hidup menipis ya. Semangat hidup menipis itu dapat dilihat dari mata juga bisa. Nah, itu sudah bisa dikategorikan oh ini mau meninggal, tapi kapannya Allah alam. Gitu ya, Pak ya. Ya, gitu, Pak. Betul ya, Pak ya. Cuman begitu memang bisa seperti itu. Cuman kadang-kadang kan kita itu tetap harus waspada kalau
si pasien memang tidak bisa obati. Iya. Kalau kita tahu betul, iya. Semangat hidupnya tipis, terus kita carikan obat yang bagaimana, herbal pakai obatnya bagaimana, kan sudah percuma kan, begitu maksudnya seperti itu. Ibu, dengan ini saya mau ingin lebih dalam lagi, nanti saya memadukan antara iridologi ini dengan lidah. Tolong nanti bantuannya untuk ini, karena saya lihat kok lebih akurasinya lebih tinggi gitu. Ya, jadi gini Pak, mungkin ya bagus sebenarnya iridologi itu mau dikombinasikan dengan lidah, diagnosa wajah, semuanya itu nggak masalah. Itu kan artinya ini hanya metode untuk mengetahui sumber masalah dari pasien. Kalau dia cukup iridologi cukup ya nggak apa-apa, dia tambah lidah ya nggak apa-apa. Jadi yang semudahnya aja. Pada prinsipnya kan yang penting itu pasien itu masalahnya apa toh ya kita tahu ya, terserah mau metodenya apa. Mungkin kalau sudah pakai lidah ya bisa dikombinasikan, kalau mau belajar iridologi lebih mendalam iridologi aja nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, yang penting itu apa tadi namanya, solusinya itu sesuai dengan pasiennya, itu lebih tepat kan, tujuannya sama untuk mencari akar masalah dari pasien. Jadi kalau mau dikombinasikan bagus juga, boleh gitu, sama aja. Mau pakai diagnosa apa itu nggak masalah. Ini hanya salah satu metode saja. Gitu Pak. Iya. Terima kasih. Sami Pak. Bu, mau tanya. Gimana Bu, Pak? Iya, mau tanya ini. Untuk memantapkan pemahaman yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang tadi, bahwa kalau keadaan di iris seperti yang tadi ada celahnya melebar, ada menyempit, itu berarti bawaan kita tidak bisa merubah, Bu ya? Iya, nggak bisa merubah. Itu cuma kita untuk mengetahui aja bahwa itu akan dibawa seumur hidup dia. Tapi itu belum tentu sakit, jadi itu hanya bawaan. Potensi saja Pak, jadi bukan itu terus akhirnya. Jadi iris itu bukan akhir dari diri kita. Tapi itu hanya awal. Awalnya lemah di sini gitu. Itu hanya start awal. Tapi kita nggak bisa merubahnya, nggak bisa tetap seperti itu ya keadaannya. Iya, nggak bisa, kecuali kalau ganti mata baru berubah itu Pak. Ya, terima kasih. Iya, makanya kalau iridologi itu kan juga melihat karakter. Iya. Ketika seseorang itu, berarti karakter saya nggak berubah. Ya enggak, kan semua pilihannya kembali kepada kita. Tapi start point-nya, awalnya dari orang tua itu menurunkan seperti itu. Tapi kita ya bisa merubah. Itu kan hanya untuk mencari apa sebenarnya kelemahan kita. Misalnya orang restricted, kan dia tertutup, mungkin kurang sosial. Saya itu lemahnya di sosial, berarti saya perlu menyeimbangkan. Berarti perlu banyak bersosial sehingga seimbang. Bukan berarti kalau restricted selamanya restricted terus, ya enggak, itu kan hanya start awal. Jadi iris itu bukan penentu. Nanti di situ enggak ada peran usaha kita. Kalau dianggap itu adalah akhir. Jadi itu hanya awal. Untuk mengetahui kelemahan kita di sini, karakter kita di sini. Mana sih yang perlu diperbaiki? Nah, di situ pentingnya belajar matologi. Jadi bukan melabel bahwa orang ini seumur hidup seperti itu. Enggak seperti itu ya kalau yang saya pelajari itu. Jadi itu hanya poin awal, titik awal saja gitu. Dipahaminya seperti itu. Iya, terima kasih. Gitu ya Pak. Sami-sami Pak. Ada lagi yang lain? Iya Bu, boleh izin Bu nanya? Ya, gimana Pak? Ya, izin ya Bu, nih tidak menyalakan videonya. Ya, nggak apa-apa. Iya Bu, tadi pengen lebih paham tentang restricted dan distended, lalu introvert dan extrovertnya tadi. Ya. Soalnya pemahaman saya masih rada rancu nih. Iya, apa gimana? Pertamanya gini, kalau tadi dengar Ibu jelasin, yaitu tentang tertutup yaitu introvert, restricted, bahasa, terus nanti tadi dengerin lagi tentang distended itu yang makannya terbuka dan kecenderungan tadi makan yang karbo itu, dia disarankan makan beberapa kali gitu.
Itu dia nggak nanti kelelahan. terus tambahannya dari ibu tadi yang itu Bu, dia jam 10 udah nggak bisa fokus gitu, itu kan bahasanya Cikgu mungkin hipo gitu ya Bu ya. Iya, makanya rata-rata balonet kan hipo, tapi memang tidak semuanya itu yang kategori hipo. Gitu, Nah, Pak. kalau misalnya hiponya ini dia restricted Bu atau introvert ada juga? Ada juga hipo. Jadi ngelihatnya banyak kemana ya manis, Bu? tapi mungkin porsinya nggak separah orang yang balonet, yang dia kan lebih besar. Jadi ada juga yang restricted tipe hipo, gampang ngantuk, tapi dia nggak separah yang pertama tadi, karena kan kebutuhan makannya lebih besar yang untuk mengisi yang besar tadi kan kebutuhannya lebih besar yang tipe distended atau balonet ya. Ya itu, tapi ada juga saya temukan yang kalau dia mengaitkannya gimana jadi Bu ya, restricted dengan hipo itu atau restricted kan udah pasti introvertnya itu udah ini ya Bu ya, tutupnya ya. Mungkin nggak bisa mengekspresikan Pak kalau tipe restricted itu. Dia kalau orang hipo kan sukanya disayang-sayang, sukanya ditemani, tapi mungkin dia kurang mengekspresikan. Pengen gitu tapi dia diam aja. Beda dengan tipe yang dia balonet tapi dia hipo. Biasanya cenderungnya dia lebih mengekspresikan. Kalau saya tuh sukanya seperti ini, lebih ekspresif dibanding yang tipe restricted. Tapi dia suka sebenarnya, tapi hanya nggak mengekspresikan itu. Iya Bu. Jadi ya itu tadi sebenarnya saya terjawabnya dengan kalimat Ibu yang terakhir tadi, bahwa ini bukan melabelkan diri jadi final gitu. Saya sendiri dibacanya itu introvert tapi sosial. Tapi baca dari slide Ibu yang tentang distended, namanya, harus ditemenin, iya juga gitu. Jadi memang nanti terus suka makan karbo, iya juga, iya Pak, kembung ya juga gitu. Dan ketika dibilang introvert iya, tapi kadang-kadang karakter ekstrovertnya itu bisa bicara banyak, bisa lebih ekspresif, iya juga gitu. Jadi memang mungkin jawabannya saya yang bisa saya terima yaitu ya ini bukan label tapi dasar gitu ya. Nanti bisa diperbaiki di mananya gitu. Makanya dilihat dulu, misal dia tipe restricted, banyak lakunanya enggak. Itu kan kalau banyak lakunanya juga dia tipenya nggak mengekspresikan. Terus yang dimaksud mengekspresikan itu bukan berarti tipe introvert itu nggak bisa ngomong ya, tapi ngomong hal pribadinya. Jadi bisa jadi tipe restricted itu dia ngomong ya bisa ngobrol sama, tapi dia ada kecenderungan misal kalau terlalu banyak ngomong baru konflik itu pengennya tuh menyendiri aja lah di kamar gitu. Terus nah kayak gitu. Jadi dilihat dulu dia tipenya ada pemikir, ada emosional, ada yang tipe tertutup tapi dia emosional atau pemikir. Dia harus jelas kalau ini foto matanya gimana dulu, baru bisa kita katakan ini pasnya apa gitu. Dan baru dilihat, oh memang saya itu bisa berubah, sekarang udah berubah, dulunya seperti itu. Iya, saya ngerasa saya berubah dari klaim. Jadi kalau waktu itu bahasanya Cikgu, mata kan akan memilih yang sama ya Bu. Pasti yang introvert nih, pasti yang introvert semua nih yang duduknya sebaris gitu. Sebentar. Nah lalu kebetulan saya duduk dengan teman yang secara kepribadian beda banget. Dia diem banget dan saya rame banget. Tapi begitu dilihat matanya sama. Dia energinya. Nah kalau kita berubah memilih tindakan itu kan banyak faktor ya, misal dari informasi. Kalau misal nggak boleh kita harus bersosial, harus banyak ngomong, harus melayani tamu, ini jadi ngomong gitu. Jadi itu kan karena faktor lingkungan yang mengatur itu. Tapi dia bawaan dasarnya seperti itu. Sebenarnya itu emang yang bisa mengkonfirmasi hanya dirinya ya. Jadi itu nggak bisa dikatakan gini-gini. Itu harus dibuka foto matanya, terus dilihat dia itu banyak lakuna juga apa enggak. Iya. Nah itu baru bisa saya dikatakan. Banyaknya radisolaris sih Bu. Jadi teman saya juga banyak radisolaris juga karena katanya. Banyak radisolaris itu banyak kerja. Banyak gerak. Kalau radisolaris itu banyak gerak. Dia malah nggak bisa kalau diam. Iya. Kalau diem tuh merasa kok aku nggak kerja sendiri, harus banyak ini, harus ngelakuin ini gitu. Nah itu kan iya. Jadi kalau diem tuh merasa bersalah, kalau aku nggak bekerja sendiri, yang penting itu banyak aktivitas. Dia pengennya tuh ya nggak bisa diem itu loh. Karakternya
Makanya itu kan emosi dasar, dia harus didukung dengan tanda yang lain, baru bisa bercerita. Makanya ini bukan melabel, oh ini tandanya ini seperti ini, tapi sebenarnya matanya itu mau bercerita apa kepada saya, yang dia belum tahu itu apa sebenarnya. Nah, dia baru jadi rangkaian cerita, jadi membacain itu bukan, oh ini tandanya seperti ini, tandanya seperti ini, terus maknanya apa itu. Untuk orangnya itu buat apa gitu loh. Oh ini kelemahan di ginjal Pak, di jantung Pak, gini. Tapi dia apa sih ceritanya? Ini kan kitab, jadi dia punya cerita yang ingin disampaikan tuh apa. Oh misalnya Bapak ini yang tadi kayak alergi. Oh ini dari pencernaannya itu bermasalah. Tipenya kan tertutup Bapak. Tangan tertutup, laki-laki tertutup, sehingga dia ternyata ada muncul garis emosional marahnya. Oh marahnya dipendam. Lama-lama jadi masalah kulit, bisa bisul, bisa alergi. Nah seperti yang kuliah yang kemarin kan, kalau kemarahan itu kan masalah kulit bisa bermasalah gitu. Jadi dia punya cerita serangkaian. Oh jadi ini nyambung ke sini gitu. Jadi orang tuh, oh begitu ya saya itu sifatnya gini. Jadi itu pengaruh karakternya seperti ini bawaannya. Terus dia pengaruh ke organnya yang mana yang bermasalah gitu. Jadi satu kesatuan. Kalau membaca lengkap, tapi kalau mau belajar awal dulu ya dari sederhana dulu aja gitu. Terus nanti meningkat itu standarnya. Baik Bu. Itu Pak. Ya kapan-kapan bisa dibaca apa iris matanya. Iya siap Bu, ntar tak kirim fotonya ke admin. Yang penting nggak malu ketika dibuka. Iya. Japri aja. Mari Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, siapa lagi nih? Ya izin live ini udah malam ya, kita akhiri dulu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu di pekan depan ya. Nanti kalau ada yang mau coba foto matanya dikirimkan boleh, tapi ya dibacakan di umum, tapi nggak disebutin namanya nanti. Jadi buat latihan belajar. Sama nanti bisa latihan foto-foto dulu. Pakai HP-nya bisa nggak ini buat foto? Coba aja. Pokoknya coba terus sampai nanti ketemu menemukan sendiri. Oh ini polanya seperti ini. Belajar dari matanya sendiri. Oh kalau mata saya seperti ini, sifat saya itu seperti ini. Berarti orang lain juga sama. Punya mata tandanya sama juga. Jadi belajar dari diri sendiri. Kalau bisa kenali dari foto matanya sendiri dulu, baru nanti ke orang lain gitu ya. Jadi bisa ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya terutama. Itu dulu dari saya. Sekian, apabila ada kurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sudah selesai untuk iridologi part 1.